wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat serta selalu semangat mengikuti kegiatan pembelajaran walau dari jarak jauh. Nah, anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Dan judul materi kita hari ini adalah lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Anak-anak, yang harus kalian ketahui bahwa tidak hanya di dalam rumah saja yang harus kita jaga kebersihan dan kesehatannya, tetapi lingkungan rumah juga harus kita jaga kebersihan dan kesehatannya. Anak-anak, tahukah kalian apa saja ciri-ciri dari lingkungan rumah yang bersih dan sehat? Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Ciri-ciri yang pertama yaitu rumah harus mempunyai tempat pembuangan sampah. Yang kedua, rumah harus mempunyai saluran air hujan. Yang ketiga, rumah harus mempunyai tempat aliran limbah. Yang keempat, rumah mempunyai taman ataupun kebun. Yang kelima, mempunyai hewan ternak yang terawat serta bersih. Anak-anak, ibu akan menjelaskan ciri-ciri yang pertama. Nah, ciri-ciri yang pertama itu yaitu mempunyai tempat untuk membuang sampah. Nah, tahukah kalian anak-anak apa itu sampah? Ya, sampah adalah barang yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Jika tidak dibuang pada tempatnya, sampah itu akan dapat mengakibatkan penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Tempat sampah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tempat sampah kering. Yang kedua, tempat sampah basah. Nah, tahukah kalian apa saja contoh dari sampah kering itu? Sampah kering itu yang pertama, plastik. Yang kedua, kertas. Yang ketiga, daun-daun kering. Dan yang lainnya. Nah, tahukah kalian apa saja sih contoh dari sampah basah itu? Sampah basah yang pertama, sayur-sayuran. Yang kedua, sisa dari makanan. Yang ketiga, daun-daun yang basah. Ciri yang kedua, memiliki saluran air hujan yang baik. Nah, tahukah kalian anak-anak, kemana air hujan itu akan mengalir? Ya, air hujan yang jatuh akan mengalir ke pekarangan rumah. Nah, dari pekarangan rumah itu akan mengalir ke selokan. Nah, dari selokan akan mengalir ke kali atau sungai. Nah, dari sungai nanti akan mengalir ke laut. Anak-anak, apabila rumah kita tidak memiliki saluran air yang baik, akan terjadi genangan. Nah, genangan itu akan menyebabkan atau akan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah, nyamuk akan menjadi salah satu penyebab penyakit. Tahukah kalian penyakit apa yang berasal dari nyamuk? Iya, penyakit yang berasal dari nyamuk itu ada beberapa contoh. Yang pertama dapat menyebabkan DBD. Yang kedua dapat menyebabkan malaria. Ciri-ciri yang ketiga yaitu mempunyai tempat penampungan atau penyaluran limbah. Nah, limbah dari rumah dapat menyebabkan beberapa hal negatif atau dapat menyebabkan penyakit. Nah, jadi rumah yang baik atau rumah yang sehat dan bersih itu harus mempunyai tempat pembuangan limbah yang baik. Serta limbah itu tidak boleh dibuang sembarangan. Nah, anak-anak, limbah itu sama halnya seperti sampah, harus dibuang pada tempatnya. Ciri yang keempat, rumah mempunyai taman dan kebun. Nah, anak-anak, apabila rumah kita memiliki taman dan kebun, rumah kita akan terlihat indah, asri, dan juga sejuk di mata. Nah,
Anak-anak, apakah kalian tahu apa saja yang terdapat di taman? Ya, taman biasanya terdapat bunga-bunga serta tumbuhan yang dapat menyejukkan mata. Apa saja contohnya? Seperti bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, bunga kemboja, tanaman-tanaman besar yang dapat menjadi pelindung dari sinar matahari. Itu biasanya terdapat di taman. Nah, kalau di kebun, apakah anak-anak tahu apa saja contohnya? Ya, kebun biasanya terdapat tanaman sayur dan tanaman buah. Apakah anak-anak tahu apa saja tanaman sayur itu contohnya? Ya, contoh dari tanaman sayur seperti sawi, bayam, kacang panjang, dan lain-lain. Nah, untuk buah, apakah anak-anak tahu apa saja contohnya? Ya, contohnya tanaman jambu, pepaya, nangka, dan sebagainya. Oke, anak-anak, kita akan ke ciri yang kelima, yaitu rumah memiliki hewan ternak yang terpelihara dengan baik. Nah, anak-anak, jika di rumah kalian memiliki hewan peliharaan atau hewan ternak, harus dijaga dengan baik agar lingkungan rumah akan terlihat bersih dan sehat. Nah, hewan tersebut anak-anak, apa saja contohnya? Ya, contohnya ayam, bebek, kambing, sapi, dan lain-lain. Nah, yang harus kalian ingat anak-anak, harus dijaga kebersihannya, baik kebersihan hewan ternaknya ataupun kebersihan kandangnya. Nah, kandang yang ada di rumah kalian juga harus memiliki syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, jauh dari pemukiman. Yang kedua, berada di belakang perkarangan rumah. Serta yang ketiga, kandangnya juga harus khusus. Baiklah anak-anak, Ibu rasa sampai di sini materi kita untuk hari ini. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, tetap semangat, jangan berkecil hati karena kalian belum bisa belajar secara tatap muka. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.